Pada orang di luar kekristenan yang seenak jidat menuduh iman kita. Di Indonesia ini banyak sekali penyesat yang ingin memperkosa iman kekristenan sedemikian rupa. Maka kita perlu hancurkan paradigma itu, baru masukkan pengajaran. Elia bilang Elia adalah seorang Protestan tapi mengikuti ajaran ortodoks. Di ortodoks itu tidak lebih menekankan kepada tradisi yang demikian ya, tapi mereka punya doa-doa tertentu. Cuma sholatnya itu ada 3 waktu, di siang, pagi, dan sore begitu. Ada yang seperti itu. Enggak yang terikat sekali dengan Taurat. Bukan seperti yang sebelah umat abad akar ke-49 itu. Sebenarnya gereja itu mula-mulanya dulunya adalah hanya satu. Dan itu disebut dengan gereja. Teman-teman saya yang Katolik, saya belajar dari mereka. Alkitab saya aja pakai Alkitab Katolik. Pengajaran iman Katolik bukunya saya punya. Tulis-tulisan para Romo ini saya punya. Gereja Ortodoks pun saya belajar banyak dari mereka. Aku ini kan baru masuk Kristen ya. Kita ini belum sempat dibaptis tapi akhirnya tuh dipanggil Tuhan, atau dalam arti meninggal itu dosanya tuh bisa terampuni gak ya? Kamu diampuni yang menyelamatkan imanmu kok. Saya senang sekali kalau ada orang yang datang menjadi pengikut Yesus. Senang sekali saya. Saya nggak tahu kenapa ya. Oh ya, silakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Sebenarnya prinsip apologetika itu adalah penginjilan defensif. Karena para penyerang menyemai. Alasan saya berapologetika itu teman-teman, karena banyak sekali yang memperkosa iman kekristenan, sehingga banyak orang Kristen yang murtad. Saya mau menjaga tentang kepribadian Kakak Elia. Kok bisa Kakak Elia Shalom Elia. Halo, shalom. Shalom, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Elia. Wah, saya kagum sama kamu, anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Di sini saya hanya ingin mau tanya tentang ajaran ortodok ya. Tadi kan Elia bilang Elia adalah seorang Protestan tapi mengikuti ajaran ortodoks, salah satunya ibadah sembahyangnya ya. Betul. Yang saya ingin tanyakan itu bahwa anugerah dan keselamatan di dalam ortodoks itu bisa nggak sih Elia jelasin untuk, karena kan kalau dia itu sembahyangnya hanya 6 waktu ya kalau nggak salah. 3 waktu dan 7 waktu, pola Daniel dan pola. Oh, tapi doa yang lain misalnya dia mau doa makan itu tetap ada seperti itu, dan ada aturan cara berdoanya seperti seperti di saudara-saudara kita kan, mereka kan doa makan ada doa khusus gitu, mau maaf kata nih doa ke toilet ada gitu. Di dalam ortodoks sendiri seperti itu atau enggak? Ya, di ortodoks itu tidak lebih menekankan kepada tradisi yang demikian ya, tapi mereka punya doa-doa tertentu kan. Ortodoks itu kan mengakui para kudus dan paraklesis namanya. Jadi mereka juga berdoa bersama para kudus, dan mereka tidak seperti yang lain-lain misalnya makan. Enggak juga sih, ada teman saya ortodoks dia mau makan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama seperti teman-teman Katolik juga. Ya begitu-begitu saja. Cuma sholatnya itu ada 3 waktu. Ya nanti siang, pagi, dan sore begitu. Ada yang seperti itu. Enggak yang terikat sekali dengan Taurat. Bukan seperti yang sebelah umat abad akar ke-49 itu, bukan begitu. Oh ya. Dan terus pertanyaan saya tuh tadi Kak Elia kan tadi jelasin tuh kalau mengikuti atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan yang saya tahu ortodoks itu ada 2 ya, ortodoks yang Kristen dan ortodoks yang Katolik. Gitu nggak sih? Saya tuh benar. Ortodoks itu hanya satu. Ortodoks itu kan nama dari, sebenarnya gereja itu mula-mulanya dulunya adalah hanya satu. Dan itu disebut dengan gereja Katolik. Katolik ini artinya gereja yang am. Nah, tahun 1054 ada skisma. Maka berpisahlah Roma dan juga yang lain. Maka Barat dan Timur. Maka yang di Barat ini menyebut diri mereka sebagai Katolik Roma.
yang karena berpusat di Roma. Sedangkan yang timur ini menyebut dirinya sebagai yang ortodoks atau Katolik Timur. Jadi ortodoks itu juga Katolik, tapi Katolik Timur. Kalau yang di Roma adalah Katolik, tapi Katolik Barat. Begitu. Sama saja. Iya ya. Terus kan kalau kayak Yahweh itu, kalau saya sih orang karismatik ya. Tapi kalau di Yahweh itu kan mereka tuh nggak percaya kalau adanya surga setelah kematian kan. Kalau di Ortodoks sendiri setelah kematian tuh kan ada kalau saya sering denger gitu, kalau mereka tuh nggak percaya tentang surga dan neraka gitu. Kalau Yahweh kan, Yahweh itu apa itu? Saksi Yehova. Oh, saksi Yehova ya lalu? Ya. Tapi kalau Ortodoks sendiri setelah kehidupan di dunia ini itu bagaimana menurut Ortodoks? Itu percaya kehidupan yang akan datang. Semua mereka itu apa yang kita percayai, semua mereka percayai. Karena Ortodoks itu gereja purba. Mereka lah yang mula-mula dengan Katolik. Gitu. Jadi sama dengan Katolik, Ortodoks itu. Cuma beda pada pemahaman tertentu. Gitu. Dia masuk organisasi gereja nggak? Bukan, itu memang gereja Ortodoks. Ortodoks itu artinya yang lurus. Ortos dan doxa, pengajaran yang lurus. Ortodoksia itu. Kalau Katolik kan gereja yang satu. Nah, soalnya saya kan ngajar ya. Jadi kalau di sekolah tuh sering tuh ditanyain gitu. Kok orang Kristen ada yang pakai jilbab gitu. Sedangkan saya sendiri tuh kan itu tradisi, itu bagian dari tradisi. Ortodoks itu kan kalau ibadah kan pakai jilbab. Iya. Tapi karena itu tradisi ketimuran. Orang Katolik juga ada kok yang pakai mantila namanya. Suster ya. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir deh, yang paling penting. Elia Miron. Elia Miron ini belajar tentang teologi, mendalami teologi itu seperti apa sih? Soalnya pinter banget untuk menjelaskan, ya pinter untuk tahu tentang teologi dari aliran ini, aliran itu, bagi-bagi ilmunya lah. Ilmunya sih semua, yang paling penting itu adalah kerendahan hati. Itu yang paling penting. Ya banyak yang saya lihat banyak apologet baru yang baru belajar. Itu mereka tidak rendah hati sehingga tidak mampu melihat kacamata sudut pandang aliran lain. Nah, kalau sudah pakai kacamata kuda, dengan gampang dia akan berbicara penyesatan. Kamu sesat. Itu tidak dewasa. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, kita isi, diskusikan bersama-sama. Saya metode belajar itu. Makanya sumber belajar saya itu banyak. Saya belajar dari kekatolikan Roma. Teman-teman saya yang Katolik, saya belajar dari mereka. Alkitab saya aja pakai Alkitab Katolik. Pengajaran iman Katolik bukunya saya punya. Tulis-tulisan para Romo ini saya punya. Gereja Ortodoks pun saya belajar banyak dari mereka. Dari Protestan pun tulisan-tulisan Calvin, Luther, siapa lagi tuh ya, sarjana-sarjana Barat itu saya punya. Penginjilan kontekstual semua saya punya. Jadi saya itu ketika baca tulisan-tulisan Ortodoks, tulisan Katolik, saya memahami betapa indahnya Kristus itu berkarya di dunia ini. Dengan kepelbagaian cara ia menyatakan kemuliaannya. Tapi kadang orang memahami itu dengan cara yang berbeda, merasa dirinya paling oke. Sehingga yang tidak setempat duduk dengan dia, itu dia anggap rendah. Itu bukan kerendahan hati namanya. Saya kunci belajar itu harus rendah hati. Kamu harus terima dulu banyak yang mau kamu pelajari. Karena kita belajar, kita harus seperti gelas kosong yang mau menerima. Jadi apa yang diajar terima dulu. Kalau kamu sudah penuh, evaluasi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau sudah menyusut, isi lagi dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Pengetahuan tidak cukup tanpa karakter.
banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi tidak punya karakter dan mental yang kuat. Itu pun tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuan kita menjadi Kristen itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan utamanya adalah karakter. Karakter yang dibentuk atas dasar iman dan pengetahuan. Makanya Alkitab berkata, umatku binasa itu karena kurangnya pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, karakter itu harus dibentuk. Jangan pengetahuan doang, tapi karakter nggak ada. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui semuanya? Kontemplasi itu penting. Ketika kita belajar, kita merenungkan diri sama Tuhan. Apa yang kita pelajari itu kita aplikasikan, meskipun tidak sempurna. Seperti saya misalnya dulu itu saya pendosa. Saya dulu jahat orangnya. Ya, saya melakukan banyak dosa, aduh luar biasa saya. Kotor sekali saya dulu. Ya, tapi ketika mulai belajar firman Tuhan, mulai tahu yang benar, perlahan-lahan ketika kita kontemplasi, oh ternyata begini ya. Tinggalin satu-satu, pada akhirnya tinggalin semua. Itu proses namanya tadi yang saya katakan itu. Nah, pada akhirnya kita tinggalkan itu yang lama. Dan ketika kita sudah menjadi baru, nah kita isi lagi dengan yang lain yang belum kita pelajari. Karena semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Jadi modal utama untuk belajar itu adalah kerendahan hati. Harus mau merendahkan hati belajar. Terima apa yang berbeda, apa yang ini, ada yang ini. Makanya dengan Katolik saya berteman. Dengan Ortodoks teman-teman saya semua. Katolik itu saya tiap hari berkomunikasi dengan mereka. Ya, yang aliran-aliran lain juga saya berteman. Bahkan dengan bidat sekalipun, seperti misalnya pengajaran tidak Tritunggal yang salah. Pengajarannya saya nggak suka, tapi orangnya saya tetap komunikasi. Untuk berusaha ini bagi pandanganmu kita tukar. Dan tentukan mana yang benar, karena kita masih dalam satu pondasi. Begitu, jadi kuncinya itu. Karena banyak orang yang mau belajar tapi motivasinya salah. Itu banyak. Kalau motivasinya sudah salah, pasti buahnya juga akan salah. Begitu ya. Jadi itu cara saya. Ya. Baik. Kalau Kak Elia, terima kasih ya penjelasannya, sangat bagus, saya suka, menarik sekali. Jadi pertanyaan saya lagi, di Ortodoks itu mereka menjalankan puasa seperti ya kita tahu puasa Ester gitu. Itu ada nggak waktu tertentu untuk mereka menjalankan puasa dan bersifat sunnah atau wajib? Puasa mereka itu lebih lama. Puasa mereka itu 90 hari kalau di total Ortodoks. Itu lebih lama. Jadi mereka ada yang puasa menurut pola-pola tertentu ya. Itu saya sebenarnya tidak punya kuasa menjelaskan iman Ortodoks ya, tapi itu yang saya tahu. Mereka ada puasa dan puasanya lebih lama daripada kita. Itu sesuatu yang wajib bagi mereka sebagai Ortodoks. Begitu. Iya. Oke, Kak Elia, terima kasih ya penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus pakai untuk memberitakan Injil. Tetap semangat. Iya, thank you. Ya. Thank you teman-teman. Hanya aku ini kan baru masuk Kristen ya di golongan Katolik. Dan untuk proses dibaptis Katolik itu lumayan lama. Jadi sekarang ini aku kan belum sempat dibaptis ya. Aku nanya misalkan apa ya, kita ini belum sempat dibaptis tapi akhirnya tuh dipanggil Tuhan, atau dalam arti meninggal itu dosanya tuh bisa terampuni gak ya? Kamu diampuni yang menyelamatkan imanmu kok. Karena begini, kamu kan lagi katekumen di Katolik kan? Iya. Kamu kan berpikir, wah nanti seakan-akan Tuhan panggil saya belum sempat dibaptis, apakah selama kamu selamat? Kenapa? Sama seperti kan kematian itu kan bukan kemauanmu. Iya. Tapi Tuhan yang menarikmu. Sama seperti penjahat yang di sebelah Yesus. Apa kata penjahat itu? Ya Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau kembali sebagai Raja. Apakah dia dibaptis? Kan tidak. Tapi apa kata Yesus? Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Dia di Firdaus. Jadi ya kamu tidak perlu khawatir. Kamu tetap belajar katekumen di dalam. Berarti kamu sebelumnya bukan Katolik ya?
Belum, sebelumnya Muslim. Muslim, puji Tuhan. Oke. Nah, kamu sekarang belajar yang baik di Katolik. Kamu pelajari iman kekatolikan dengan benar dan berbuahlah. Itu yang kamu butuhkan sekarang. Masalah nanti kamu katekumennya akan dibaptis, ya kamu kalau pengen cepat dibaptis, ya kamu harus belajar lebih giat. Nanti kamu konsultasi dengan Romo, saya punya kekhawatiran begini nih. Nah, kamu tanya sama Romo kamu nanti, kamu akan dibantu. Begitu, ya. Oh iya, makasih ya Kak Elia. Ya, jangan khawatir ya. Imanmu itu yang menyelamatkanmu. Amin, Oke? puji Tuhan. Ya, God bless ya. Jadi tidak perlu khawatir lah. Wong Kristus ada bukan untuk ini kok. Saya senang sekali kalau ada orang yang datang menjadi pengikut Yesus. Senang sekali saya. Saya nggak tahu kenapa ya. Senang sekali saya. Sekarang nggak? Oh ya, Tatarang, maaf. Manusia. Silakan. Saya sangat mengikuti Kak Elia dan saya kagum. Saya nggak mau bertanya, saya hanya mau memberikan lagu. Mau menyanyi kamu? Ya. Oh ya, silakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Tuhan Yesus selalu berkati pelayanan Kak Elia dan banyak orang terberkati. Terima kasih Kak Elia. Kamu pelayan ya di gereja ya? Ya, saya di GPIB. Suara kamu luar biasa itu, mantap sekali tuh. Terima kasih. Ya, Buat teman-teman di bawah, support selalu Kak Elia agar kebenaran senantiasa dinyatakan. Thank you, Tuhan berkati. ya, thank you ya bro ya. Sini saya hanya bertanya tentang apologetika. Jadi menurut Kak Elia, bagaimana kita menerapkan apologetika ofensif dalam kehidupan kita, dan apakah itu relevan dengan konteks Indonesia? Oke. Apologetika ofensif. Ofensif itu artinya menyerang. Ya. Ada ofensif, ada defensif. Sebenarnya prinsip apologetika itu adalah penginjilan defensif. Kalau penginjilan ofensif itu adalah seperti ya pergi kemana-mana gitu ya, seperti orang-orang biasa. Apologetika itu penginjilan defensif. Nah, sekarang ke apologetikanya, apologetika ofensif. Apakah itu relevan di Indonesia? Sangat relevan. Di Indonesia ini banyak sekali penyesat yang ingin memperkosa iman kekristenan sedemikian rupa. Maka kita perlu hancurkan paradigma itu, baru masukkan pengajaran. Dan itu perlu ofensif. Ya, penginjilan defensif di dalam apologetika yang ofensif itu pasti dibutuhkan sekali. Karena para penyerang menyemai. Alasan saya berapologetika itu teman-teman, karena banyak sekali yang memperkosa iman kekristenan sehingga banyak orang Kristen yang murtad. Saya mau menjaga kawanan domba ini agar kamu tidak keluar kandang. Jadi kita beri pengajaran. Makanya pola saya itu, saya menjawab dengan menghancurkan dulu pola pikir yang rusak itu. Kalau itu sudah rusak, baru saya masukkan pengajaran. Thank you Pak Inohop ya. Thank you teman-teman. Jadi rusak dulu. Ofensif itu kan menyerang. Betul, serang dulu kesesatan itu, baru masukkan pengajaran. Nah, ketika pengajaran itu sudah dimasukkan, kita akan tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Jadi apakah itu relevan atau tidak? Sangat-sangat relevan. Begitu. Kalau yang apologetika defensif itu lebih kepada umat. Kalau apologetika ofensif kepada orang di luar kekristenan yang seenak jidat menuduh iman kita. Itu perlu diperbarui mereka. Jadi apakah itu relevan? Sangat-sangat relevan, apalagi di Indonesia ini. Kita rindu Indonesia ini dimenangkan oleh Tuhan melalui Injilnya yang kudus. Gitu ya. Oh iya ya. Oke deh Kak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Gitu. Jadi Indonesia pasti membutuhkan penginjilan apologetika ofensif. Kalau kita tidak ofensif itu tidak dengan menyerang iman orang ya, tapi menyerang ini paradigma tentang iman kita, itu yang diserang.
Bukan imannya yang dia imani yang diserang, bukan. Tapi yang mereka pikir tentang iman kita itu yang diserang. Baru masukkan pengajaran. Gitu. Tentang kepribadian Kakak Elia. Kok bisa Kakak Elia sepintar ini sih? Dari mana materinya awalnya? Saya kalau dibilang orang pintar, saya bukan pintar bro. Saya hanya orang yang mau belajar. Ya. Kalau saya dibilang pintar, saya tidak pintar. Saya hanya orang yang mau belajar. Prinsip saya itu saya belajar dari semua orang itu saja. Ya. Saya belajar dari orang-orang Katolik. Ya, saya lebih banyak memang belajar dari Katolik meskipun saya tertanam di Protestan. Ya, jadi seperti saya tidak pernah anti dengan denominasi yang benar. Itu dulu yang penting sih bagi kita kalau mau belajar ya. Terbuka. Ini kamu di mana nih? Di rumah dua. Oke, saya mute dulu ya bentar ya. Oh ya, mute dulu aja. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tahu ya belajar, kita membaca, kita mendengarkan, itu perlu sekali. Tapi dengan rendah hati gitu loh. Kadang kan banyak dari kita gini, ilmu kita, kamu coba sadari. Kadang kita sebagai Protestan. Nah, ini kita sebagai Protestan. Kadang ilmu kita itu sedikit, itu karena kita menganggap saudara kita itu jelek. Misalnya, kita salah paham dengan Katolik, kita salah paham dengan Ortodoks. Sebenarnya kebutuhan kita itu ada banyak di mereka, tapi karena kita sudah punya paradigma yang buruk tentang mereka, kita halangi ilmu yang di mereka masuk ke kita. Nah, saya tidak begitu. Saya terima, saya pelajari dari mereka, saya ambil, ya. Jadi ilmu baru. Jadi kekristenan kamu dari latar belakang manapun boleh tanya ke saya. Meskipun saya tidak punya kuasa menjelaskan iman Katolik, saya nggak punya kuasa menjelaskan iman Ortodoks. Tapi setidaknya kita itu mengajak orang untuk tidak salah paham memahami iman mereka. Jadi Kristen yang dilabeli Kristen Katolik kah, Ortodoks kah, Protestan itu nggak saling berbenturan tapi satu, gitu. Jadi itu dulu yang penting, metodenya. Kamu jangan berbicara substansi kalau metodenya udah tidak benar. Makanya ada metode penelitian, baru hasil penelitian. Metodenya dulu baru ada hasilnya. Jangan tanyakan hasilnya, baru metodenya. Itu salah. Nah, jadi metode belajarnya kita benerin dulu. Karena gini bro, ilmu yang banyak itu adalah ilmu yang kita dapatkan dari saudara kita yang lain. Dari ya teman-teman Katolik sebagai gereja mula-mula, teman-teman Ortodoks itu ilmu mereka banyak sekali. Naskah-naskah yang dulu ketika saya belajar, ada Sinaksarion lah, ada tulisan Hippolytus, ada tulisan Josephus. Itu kan semua di dalam, apa ya saya katakan, pengawalan gereja, bukan Protestan yang punya itu, gitu loh. Nah itu sangat penting kita pakai untuk menjawab tuduhan liar kepada iman kita. Nah kalau kita sudah benci sama mereka, udah nggak suka duluan sama mereka, gimana kita bisa dapatin itu? Apalagi terlalu anti dengan denominasi, anti sekali melihat saudaranya. Itu kan data dokumen-dokumen itu kan ada menyinggung mereka. Nggak maulah saya. Pada akhirnya kamu kebingungan menjawab saudaramu. Begitu. Jadi ya itu caranya. Kalau saya begitu. Jadi saya belajar dari semua orang. Gitu. Kalau kamu katakan saya pintar, saya tidak pintar. Saya sampai sekarang saya masih dimuridin, saya masih belajar, bro. Gitu ya. Terima kasih, Kak. Ya, gitu. Kalau kita mau adu-adu pintaran madu, bisa kalah saya.